Selamat datang di Skin View. Langsung aja. Untuk packagingnya, yang Wardah itu ada boxnya, terus bagian depan ada nama dan klaim unggulan, terus bagian kiri ada komposisi, keterangan produksi, keterangan BPOM, keterangan halal, neto, dan jenis kulitnya. Terus bagian belakang sama samping kanan itu ada keterangan ingredients unggulan dan penjelasannya. Terus expired date ada di bawah. Sementara yang tube-nya itu dia bentuknya lumayan glossy, terus bulat gitu, dan tutupnya itu flip flop. Jadi kalau kita buka tutup itu lumayan kenceng, terus lubangnya itu pas aja sih menurutku. Untuk Latulip dia juga ada boxnya kayak Wardah, informasinya juga lengkap banget, dan dia juga udah BPOM dan halal MUI. Terus untuk bagian dalamnya itu dia tube tapi mini gitu, terus lucu banget juga. Terus untuk tutupnya itu ulir bentuk heksagonal gitu, unik banget. Kalau misalkan kita buka itu bagian dalamnya dia ada aluminium foil supaya dia lebih secure, dan untuk lubang aplikatornya itu kecil. Nah, kalau yang Green Anchor dia botol, terus lucu gitu, desainnya nggak pasaran, informasinya lengkap banget juga, terus dia udah BPOM dan halal MUI. Nah, karena dia nggak tube, aku sendiri agak kesusahan untuk mengeluarkan, padahal lubangnya itu lumayan kecil ya. Tapi kalau misalnya udah tinggal dikit tuh susah banget ngeluarinnya. Jadi kalau misalkan kita pencet itu bisa deledek. Nah, yang Agnes dia tube tapi gepeng, jadi nggak makan tempat. Terus dia juga informasinya lengkap banget, dia udah BPOM, tapi aku nggak menemukan ada logo halal di sini. Terus untuk tutupnya dia flip flop. Untuk lubang aplikatornya sebenarnya sama kayak yang lain, tapi bagian luarnya itu rada gede, jadi lumayan bleber juga. Untuk komposisi secara umum aku lihat di Cosmilik karena dia udah ada ringkesannya gitu. Cuman untuk ingredients listnya itu empat-empatnya ada yang berbeda. Jadi misalnya ada 1 atau 2 ingredients yang belum tercantum, atau misalnya kebalik-balik gitu. Jadi nanti aku akan breakdown sendiri untuk ingredients listnya. Tapi secara umum keempat-empatnya ini udah allergen free, gluten free, sulfate free, dan alkohol free. Tapi tentu aja alkohol yang dimaksud itu alkohol yang mengiritasi dan bikin kering. Soalnya di Wardah, Clean Anchor sama Agnes itu masih ada alkohol, tapi alkohol di sini ada alkohol yang fatty karena dia melembabkan, jadi aku kasih warna ungu muda karena dia emollient. Terus ada juga penoksietanol, tapi itu juga bukan alkohol yang dihindari, jadi nggak ada masalah. Cuman yang paling clear dari alkohol itu yang Latulip. Terus untuk fragrance, karena dia juga bisa iritatif, jadi aku kasih warna merah. Untuk yang Wardah sama Agnes itu lumayan di tengah-tengah. Terus yang Clean Anchor itu ada tapi udah di akhir banget, sementara yang Latulip itu yang paling free dari fragrance. Untuk paraben, in case teman-teman menghindari, di Clean Anchor itu ada 3 tapi di akhir banget. Terus Latulip juga ada 2 tapi di akhir juga. Untuk yang Wardah sama Agnes itu free dari paraben. Tapi paraben itu sebenarnya aman kok kalau misalkan dipakai dengan jumlah yang sesuai dengan takaran seharusnya. Apalagi keempat-empatnya ini juga udah BPOM, jadi aman. Selanjutnya kita bahas ingredients yang melembabkan. Yang pertama ada humectant yang aku kasih warna hijau toska. Humectant itu mengikat air dari lingkungan sekitar atau dari lapisan kulit yang lebih dalam untuk ditarik ke permukaan kulit. Jadi cara kerjanya itu tergantung sama kelembaban udara juga. Dia water based, jadi cocok untuk semua jenis kulit termasuk yang kulit berminyak. Nah, bisa dilihat untuk yang Clean and Clear itu humectantnya paling sedikit tapi di atas-atas. Terus ada emollient yang aku kasih warna ungu muda, contohnya yang fatty alcohol tadi. Dia ngisi pori sehingga kulit itu terasa lebih lembut, lebih smooth gitu kalau dipegang. Untuk beberapa ingredients itu ada yang punya rating comedogenic. Tapi untuk skincare itu kan cocok-cocokan. Comedogenic itu juga tergantung sama formulasi akhir karena ratingnya itu dikasih ketika dia berdiri sendiri. Kalau misalnya digabung sama ingredients lain, bisa aja ratingnya turun atau jadi nggak comedogenic sama sekali. Nah, bisa dilihat sendiri untuk emollient yang paling banyak itu justru di Clean and Clear. Padahal dia klaimnya oil free. Tapi tenang aja, kan emollient tadi bukan minyak ya, meskipun sifatnya itu mirip minyak. Terus untuk yang Wardah, dia emollientnya sama kayak yang Agnes jumlahnya, tapi dia ketambahan olive oil. Sementara untuk yang Latulip, dia emollientnya paling sedikit, cuma 1. Terakhir ada oklusif. Oklusif itu dia ngesil, jadi ada lapisan di atas permukaan kulit. Tugasnya itu untuk ngelok kelembaban supaya nggak cepat menguap. Nah, kalau kita lihat, ini aku kasih warna ungu tua. Di Wardah, Clean and Clear sama Agnes itu ada Dimeticon. Dimeticon itu silikon, dia sifatnya emollient dan oklusif. Jadi dia ngisi pori, tapi juga membentuk lapisan. Biasanya dipakai kayak produk-produk primer gitu loh. Terus selain itu, untuk Clean and Clear sama Agnes itu ada bentuk silikon lain. Untuk yang Clean and Clear itu ada siklolalala, terus yang Agnes itu ada silika, dan di Latulip itu nggak ada Dimeticon tapi adanya silika. Nah, silika ini setauku ya dia kayak silikon tapi silikonnya tuh yang bikin matte gitu.
Untuk produk pelembab aku prefer yang nggak ada SPF-nya, jadi dia bisa dipakai siang maupun malam karena rada ribet gitu ya kalau misalnya dipisah-pisah. Nah, kalau dilihat dari ingredients-nya, ternyata yang Wardah itu ada titanium dioxide yang kita tahu dia itu UV filter physical yang bisa memblok sinar UVA dan UVB. Nah, aku nggak tahu apakah dia bisa bekerja di sini karena dia nggak ngeklaim ada SPF-nya sih. Cuman dengan aku tahu ada ingredients titanium dioxide itu aku jadi rada ragu sih untuk pakai dia di malam hari. Terus untuk yang clean and clear, dia juga nggak ngeklaim untuk yang berjerawat atau semacamnya. Nah, kalau kita lihat di ingredientsnya, ternyata dia adalah salicylic acid juga. Itu adalah BHA, exfoliator secara chemical, jadi dia mengikis sel-sel kulit mati dan bahkan sampai ke pori-pori, jadi dia lebih deep cleansing gitu. Cuman kan ini produk pelembab ya, jadi menurutku juga efeknya nggak akan signifikan banget. Terus untuk yang Agnes itu klaimnya yang lebih banyak lagi, dia katanya mengandung 8 active ingredients natural. Nah, kalau kita lihat ternyata di sini emang banyak banget ekstrak-ekstrak gitu, tapi udah di akhir-akhir. Jadi untuk efeknya mungkin nggak begitu signifikan juga. Dia juga ngeklaim ada whitening agent. Kalau aku lihat di sini ada dimethyl lalala, itu juga lumayan di tengah atas ya, mungkin itu yang bikin brightening. Selain itu ada juga glycolic acid dan kita tahu dia itu AHA, beda sama yang clean and clear tadi yang BHA. Kalau ini AHA, AHA itu juga exfoliator secara chemical yang dia itu mengikis sel kulit mati, tapi cara kerjanya dia lebih ke permukaan kulit gitu, nggak sampai ke pori-pori. Terus dia juga bermanfaat untuk memperhalus tekstur kulit, tapi dia ada di tengah-tengah gitu, jadi ya mungkin dia ada efek brightening-nya juga, tapi mungkin nggak akan signifikan sih. Kalau di aku sih pemakaian sampai hampir habis itu nggak ada efek mencerahkannya sih. Terus untuk yang La Tulip, dia yang paling minimal ingredients, nggak ada klaim macem-macem, jadi benar-benar cuman pelembab basic aja. Jadi untuk yang PEG free itu La Tulip, untuk yang non comedogenic itu juga La Tulip, meskipun yang clean and clear dia ada klaim tidak akan menyumbat pori juga, dan yang Agnes ada juga klaim oil control. Terus yang fungal acne safe itu La Tulip juga, yang silicone free juga La Tulip aja. Baunya yang paling sheer itu La Tulip, tapi kalau diendus banget itu bau obat kimia gitu karena dia nggak ada fragrance. Untuk yang Agnes ini menurutku yang paling enak karena dia seger fresh gitu, nggak bikin enak, nggak nyentrong juga, tapi kerasa. Sementara untuk yang clean and clear itu lebih sedikit nyentrong dibanding yang Agnes, tapi baunya enak kok, bau wangi gitu. Kalau yang Wardah itu baunya nyentrongnya tuh hampir mirip sama clean and clear, tapi aku nggak yakin sih ini bau aloe vera atau bukan. Untuk teksturnya yang La Tulip sesuai namanya gel keruh gitu. Terus yang Agnes meskipun katanya krim tapi ternyata dia gel keruh kayak La Tulip. Terus untuk yang clean and clear itu dia kayak lotion yang watery gitu. Sementara yang Wardah dia katanya krim tapi krimnya tuh bukan krim yang padat kok, krim yang kayak lotion yang watery gitu juga. Nah, kalau kita aplikasikan yang La Tulip ini gampang banget diratain dan membaur. Terus dia juga tiba-tiba udah ngeset aja gitu. Yang Agnes pun demikian, dia gampang banget di blend, gampang diratain, dan nyerapnya juga cepet banget. Terus untuk yang clean and clear, dia dibaurinya juga gampang banget, nyerapnya juga cepet, tapi emang nggak secepat yang dua tadi. Sementara yang Wardah dia paling lama nyerapnya, tapi ini juga udah cepet banget kok nyerapnya, nggak yang lama banget gitu, nggak yang greasy tebel banget gitu, gampang banget di blendnya juga. Untuk finishnya, keempat-empatnya bikin efek glowing natural, bukan shiny berlebih, jadi masih aman untuk kulit berminyak. Terus kalau kita pegang, keempat-empatnya ini kerasa lebih halus, tapi yang La Tulip sama Agnes itu halusnya kayak halus silikoni gitu. Sementara yang clean and clear sama Wardah itu halus dan lembut, jadi kayak kerasa lebih lembab gitu. Untuk kelembabannya, kalau kulit lagi berminyak atau lagi normal-normal aja udah lembab dari sananya, keempat-empatnya ini tetap menghidrasi, tetap melembabkan. Tapi mungkin yang Wardah itu karena dia ada olive oil, jadi ada oil yang transfer gitu. Apalagi pas awal apply itu tangannya rada berminyak, dan throughout the day mungkin dia akan lebih berminyak dibanding yang lain. Kalau yang clean and clear itu menurutku paling pas gitu sih. Kalau yang Agnes sama La Tulip itu kerasa banget hidrasinya paling tipis banget ketika kulit lagi rada kering. Jadi waktu itu aku lagi puasa kan, terus aku pakai si La Tulip ini, aku pakai itu setelah cuci muka pas kulit lagi basah-basahnya. Aku pikir dia akan ngelok, tapi ternyata enggak, kelembabanku tuh tetap menguap dengan cepat. Kalau yang Agnes itu juga sama, tapi sedikit lebih melembabkan kalau dibanding La Tulip.
Nah, sementara pas kulitku lagi berminyak, ini oke banget untuk yang La Tulip karena dia hidrasinya tuh tipis banget. Jadi oil controlnya pun juga paling bagus. Terus yang Agnes itu juga masih bagus, tapi kalau dibanding La Tulip itu masih sedikit lebih berminyak yang Agnes. Terus yang Clean and Clear itu lebih berminyak lagi. Sementara yang Wardah dirinya sendiri aja ada olive oil, jadi dia paling berminyak. Tapi menurutku minyaknya juga nggak yang terlalu berlebih, masih oke lah kalau misalnya di kulit berminyak kita pakai secukupnya, itu nggak terlalu yang berminyak banget kok. Ngomong-ngomong, untuk oil control yang tak maksud di sini adalah apakah dia nambah sebum atau enggak. Kalau misalkan kita keluar sebum, yaitu sebum alami kita tetap keluar, bukan berarti kalau kita pakai ini terus minyaknya jadi lebih sedikit gitu, enggak. Nah, pas kulitku kering dehidrasi tadi, aku pakai La Tulipnya itu rada banyakan, tapi ternyata malah jadi peeling, jadi dia rontok kayak berdaki gitu, ada residu di tangan sama di muka. Begitu pula yang Agnes, tapi kalau yang Agnes itu agak ada sedikit nyerep-nyerepnya. Jadi kalau dibanding La Tulip masih banyakkan La Tulip untuk peelingnya. Sementara yang Clean and Clear sama Wardah ini paling bagus sih, dia untuk base makeup nggak ada peeling. Selain peeling, kalau aku aplikasikan La Tulip itu terlalu banyak, kalau di area mata itu dia nggak tahu mungkin masuk mata atau gimana, tapi kerasa perih dan itu sering banget terjadi. Nah, kalau aku breakdown sendiri dari ingredients listnya, apa yang ada di La Tulip tapi nggak ada di yang lain itu adalah xylitol, karena di La Tulip ada 3 xylitol. Nah, xylitol itu setauku dia dari gula, jadi dia untuk melembabkan humectant tadi kan. Tapi kalau setauku di permen itu juga ada xylitol yang ada semeriwing gitu nggak sih? Jadi mungkin itu yang bikin perih. Tapi itu cuma 1-3 menitan awal doang kok, habis itu udah nggak perih lagi. Jadi kesimpulannya aku akan urutkan berdasarkan jenis kulit. Untuk yang kulitnya oily atau normal to oily, paling bagus pakai yang La Tulip karena dia paling matte. Untuk harganya dia paling mahal 20.000, cuman dapat 20 ml. Terus untuk yang oily juga atau normal to oily atau normal tapi yang nggak terlalu kering, itu bisa coba yang Agnes karena dia juga matte, meskipun oil controlnya nggak sebagus yang La Tulip, tapi ini juga udah bagus banget. Dia harganya termahal kedua karena 27 ribuan dapat 40 ml. Terus untuk yang Clean and Clear menurutku ini paling bisa untuk segala jenis kulit, mau yang normal, kombinasi normal to oily, normal to dry, atau yang oily, ini juga oil controlnya masih bagus. Terus untuk yang kulitnya kering ini juga lembabnya masih dapat. Dia harganya paling murah 17 ribuan udah dapat 50 ml. Terus untuk yang Wardah ini juga murah, harganya 17 ribuan juga. Untuk netonya itu 40 ml. Menurutku dia yang paling lembab, jadinya cocok untuk kulit yang normal to dry atau dry. Tapi kalau normal-normal aja juga ini masih bagus. Untuk yang kombinasi normal to oily pakainya sedikit ini juga masih bisa. Nah, gimana untuk yang kulitnya sensitif? Menurutku paling cocok itu yang La Tulip aja karena dia yang paling minimal ingredients. Sementara yang lain kalau di aku sih yang nggak ada masalah ya. Tapi sensitivitas kulit berbeda-beda, jadi tetap harus dicoba sendiri. Nah, untuk yang acne prone, untuk yang non comedogenic itu juga La Tulip. Tapi untuk yang Clean and Clear karena dia ada klaim nggak menyumbat pori, jadi aku juga rekomen yang ini bisa dicoba. Atau yang Agnes karena dia juga ada klaim oil control. Nah, kalau yang Wardah menurutku ya di aku dia nggak bikin jerawatan juga, tapi karena ada olive oil mungkin yang acne prone ada oilnya bisa jadi menyumbat, tapi sekali lagi tetap harus dicoba sendiri ya. Yay, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa skincare itu cocok-cocokan, jadi tetap harus trial and error. Dan di video ini aku bukan untuk menonjolkan yang satu dan mendiskreditkan yang lain ya. Cemiu.